Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Baik anak-anak, sebelum kita menyanyikan lagu Menanam Jagung, mari kita identifikasi teks lagu berikut. Yang pertama ada judul lagu Menanam Jagung, kemudian ada pencipta yaitu Ibu Sud, dan ada tanda birama 4/4. Tanda birama 4/4 ini menunjukkan bahwa dalam satu birama ada 4 ketukan. Nah, satu birama itu seperti ini. Jadi ini ada 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Tuh, 4 ketukan. Birama itu dipisahkan oleh 2 garis ini. Namanya satu birama. Nah, apabila ada not angka yang di atasnya ada garis atas, itu menunjukkan 2 not angka itu satu ketukan. Jadi, not angka ini satu ketukan. Ini satu ketukan, ini satu, ini juga satu ketukan. Jadi, ketukannya tetap 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya nada tinggi yang ditandai dengan titik di atas not angka. Ada nada rendah yang ditandai dengan titik di bawah not angka. Dan ada nada sedang yang ditandai yang tidak ditandai titik sama sekali. Nah, ini yang ditandai oleh Bu Nova adalah not angka yang menunjukkan nada rendah karena di bawah not angka ini ada titiknya. Sedangkan not yang lain merupakan nada sedang karena tidak ada titiknya. Kebetulan dalam teks lagu ini tidak ada nada tingginya. Nah, setelah kalian memahami tinggi rendah nada, kalian bisa mencoba untuk berlatih menyanyikan lagu Menanam Jagung. Untuk contohnya akan Bu Nova tuliskan di bagian deskripsi ya. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut, salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Masyarakat yang tinggal di daerah dekat pantai atau dekat laut biasanya berprofesi sebagai seorang nelayan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada sebagian dari mereka yang mengolah hasil tangkapannya dengan cara dikeringkan. Tahukah kalian sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Nah, ternyata energi yang digunakan dalam pengeringan ikan adalah energi dari panas matahari. Pada proses pengeringan terjadi penguapan air ke udara karena adanya perbedaan kandungan uap air udara dan ikan. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-Api. Dan bahkan, hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten, yaitu sebesar 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Tahukah kamu dari
mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Salah satu hasil dari olahan minyak bumi adalah bahan bakar minyak atau biasa kita sebut dengan BBM. Nah, BBM ini dibutuhkan oleh kendaraan bermotor agar bisa tetap berjalan. Bahan bakar minyak ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Penggunaannya jika berlebihan akan menimbulkan kelangkaan. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Baik anak-anak, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.